ada namanya aturan turn ya. Di aturan turn ya. Nah, turunkan dan integralkan. Nah, jadi bagaimana modelnya ini? Tur, kemudian di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Lalu Hambali. Kali ini saya akan membahas tentang kalkulus bagian kedua, tentang integral, substitusi, integral parsial, dan tentunya integral trigonometri. Untuk itu jangan skip. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe. Kita mulai dari nomor 1, yaitu soal integral. Soal berikut ini adalah soal jenis integral substitusi yang langsung saya peroleh dari review P3K untuk mata pelajaran matematika. Langsung saja, ini integral substitusi. Kenapa ini diselesaikan dengan integral substitusi? Karena coba kita perhatikan di dalam pangkat ini ada 5x pangkat 3 plus 3x min 8 pangkat 6. Jadi di dalam pangkat ini kalau kita turunkan, coba perhatikan di sini kalau kita turunkan maka sama nggak pangkatnya dengan yang di luar? Oh, ternyata sama. Maka ini kita misalkan. Yang ini kita misalkan sebagai U. Ya, berarti U-nya adalah 5x pangkat 3, 5x pangkat 3, kemudian plus 3x min 8 ya kan. Nah, kemudian kita turunkan menjadi du per dx gitu kan. Oh, berarti turunannya 5x pangkat 3 itu kan 15 ya kan, 3 kali 5, kemudian x pangkatnya dikurangi, nah, kemudian plus 3, ini ya turunannya ya. Kemudian baik, setelah itu kita perhatikan di sini bahwa 5x kuadrat plus 1, sementara di sini 15x kuadrat plus 3. Nah, kita bisa faktorkan menjadi du per dx ini kan, berarti sama dengan kita faktorkan, keluarkan 3, berarti di dalamnya tinggal 5x pangkat 2 plus 1 gitu kan, sama ya. Nah, sekarang supaya Bapak Ibu atau teman-teman cepat selesai ya, kita pindahkan saja du sama dx ke. Sekarang du per menjadi 3 5x pangkat 2 plus 1 gitu kan. Nah, kemudian ini sama dengan dx. Oke, kita sudah ketemu dx. Nah, sekarang coba kita tulis ulang. Ini ya, kita tulis ulang menjadi integral ya kan, integral 5x pangkat 2 plus 1, kemudian 5x pangkat 3 plus 3x min 8 6 de gitu kan. Nah, tadi kita sudah misalkan bahwa ini adalah U, berarti integral dari 5x pangkat 2 plus 1 menjadi U pangkat 6. dx nya ini kita ganti dengan ini. Nah, dx nya kita ganti dengan ini, berarti du per 3 5 x pangkat 2 plus 1 kan. Oke, sekarang ini bisa kita coret yang ini. Nah, yang ini bisa kita coret. Nah, sehingga hasilnya adalah integral dari sepertiga, jadinya sepertiga, ini sepertiga ya. Kemudian U pangkat 6 du. Nah, karena sudah sama-sama du, berarti kita bisa integralkan. Ini boleh dikeluarkan nanti yang sepertiganya ini, sepertiga integral dari U pangkat 6 du. Nah,
Masih ingat teman-teman, integral berarti sepertiga. Ini integralnya kan di sini kebetulan 1 ya. Berarti 1/6 tambah 1. Kemudian U 6 plus 1. Kemudian plus C. Karena ini integral tidak tentu. Berarti sepertiga 6 tambah 1 berarti 21 ya. Berarti 7. Sepertiga kali 1/7. Nah, ini kan U pangkat 7 plus C gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita kalikan aja. Berarti 1/27. U-nya kita ganti sekarang. Menjadi 5x pangkat 3 plus 3x. Kemudian negatif 8 pangkat 7 plus C. Nah, coba kita lihat sekarang jawabannya kalau sudah seperti ini. Berarti tidak ada ya kan? Tidak ada yang seperti modelnya. Modelnya maunya adalah 5x pangkat 3 plus 3x min 8. Ya kan? Pangkat 7. Ya kan? Ini maunya ya per 21 plus C. Nah, ini maunya jawabannya. Berarti di sini jawabannya adalah yang bagian B ya. Ini jawabannya ya, yang bagian B. Baik teman-teman, Bapak Ibu guru di soal nomor 2 ini model soalnya ini sebenarnya ini integral biasa saja ya. Ini integral biasa. Dari mana kita tahu integral biasa? Di sini memang ada kurung ya, kemudian ada pangkat 3, kemudian di sini pangkatnya di sini 1. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, pangkat 1-nya ini. Kalau di sini pangkat 1, berarti langsung saja supaya kita mempermudah, kita langsung kalikan aja. Kita kalikan ini ke dalam, sehingga menjadi integral dari 0 sampai 2. Menjadi x pangkat 2 dikali x pangkat 3 berarti x pangkat 5. Kemudian x pangkat 2 dikali 1 menjadi x pangkat 2. Kemudian kita integralkan. Nah, ini. Nah, jadi integral dari x pangkat 5 langsung saja integralnya adalah ya 1/6. Nah, 1/6 ya. Pangkat tambah 1, kemudian x pangkat 6, kemudian di sini menjadi 1/3 x pangkat 3, di mana batasnya di sini adalah 0 sampai 2. Nah, di sini teman-teman sekarang batas atas dikurangi batas bawah, berarti 1/6. X-nya kita ganti dengan 2, berarti kali 2 pangkat 6 plus 1/3 kali 2 pangkat 3. Nah, kemudian 0, karena di sini punya variabel 0, punya variabel X, jadi tidak usah kita hitung, langsung aja nilainya 0. Nah, sehingga kita bisa peroleh, ya teman-teman ya, kita bisa peroleh 1/6, berarti ini 2 pangkat 6 begini aja. 2 pangkat 6 itu berarti 64 ya. 64 atau 1/6 kali 2 pangkat 5 ya. Nah, supaya ini bisa dicoret, nanti ini dapatnya 3, kemudian di sini 8/3 gitu ya. Nah, sehingga kita peroleh 2 pangkat 5 itu adalah 32/3 plus 8/3. Sehingga kita bisa peroleh 40/3. Ini ya. Jadi jawabannya adalah yang A, 40/3. Nah, apa bedanya tadi dengan yang nomor 1? Jadi nomor 1 itu kalau di sini pangkatnya itu lebih dari 1, misalkan 2 atau 3 atau negatif, atau bukan negatif ya, atau setengah gitu kan. Pokoknya kalau dia pangkatnya lebih besar dari
1. Itu gunakan integral substitusi supaya cepat kita selesai ya, kalau ini integral biasa. Nah, perhatikan soal nomor 3 ini. Coba kita lihat di sini ada X dan ada cos X. Seandainya kita kerjakan menggunakan integral biasa, maka ini tidak bisa diselesaikan. Kemudian, kalau kita gunakan integral substitusi, mana yang mau kita jadikan U? Ini juga tidak bisa. Nah, jadi kalau memang tidak bisa kita kerjakan dengan cara integral biasa dan integral substitusi, maka kita akan mengerjakan dengan integral parsial. Bagaimana cara integral parsial itu? Nah, ini kan sebenarnya rumus secara umum itu ini. Integral parsial itu integral U dV itu sama dengan U dikali V min integral V du gitu kan. Nah, tapi ini kita tidak akan menggunakan konsep ini. Ini ada yang lebih mudah. Nah, jadi namanya aturan Tur-in ya. Di aturan Tur-in ya. Nah, turunkan dan integralkan. Nah, jadi bagaimana modelnya ini? Tur, kemudian di sini ada in, integral. Turunkan, mana yang bisa kita turunkan? Jadi yang menjadi turunan itu jadi adalah variabel yang bisa menghasilkan 0. Nah, sekarang kalau cos kita turunkan, misalkan akan menjadi sin kita turunkan menjadi cos, terus ini tidak akan bisa, sampai kapanpun tidak akan bisa menjadi 0. Maka satu-satunya jalan adalah yang menjadi turunannya itu adalah variabel x ini. Berarti x, maka yang diintegralkan adalah cos x. Nah, berarti turunan dari x adalah 1. Maka di sini integralkan, integral cos adalah sin ya, integral cos adalah sin x, kemudian turunan 1 adalah 0. Nah, cukup sampai sini, tidak ada lagi sampai 0. Kalau misalkan di sini misalkan tidak sampai 0 lagi, pokoknya sampai 0. Kemudian di sini integral dari cos adalah min cos ya, min cos x. Nah, sampai sini kalau sudah kita ketemu tuh integral cos adalah sin, integral sin adalah min cos, maka kita sekarang kalinya dari x ke sin. Di sini positif ya. Jadi misalkan di sini kan positif x kali positif sin x. Nah, ini kan. Kemudian di sini negatif, tuh kan? Nah, kemudian di sini kan positif 1 kali negatif cos. Maka di sini min kali min menjadi plus. Maka hasil integralnya itu ya. Jadi integral dari x cos x itu sendiri itu sama dengan ini x. Nah, itu kan x kali sin x. Kemudian 1 kali min berarti menjadi plus cos x plus c. Nah, sampai sini aja. Jadi jawabannya adalah x sin x plus cos x. Jadi jawabannya ini adalah B ya. Baik teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.